Bagaimana jika salah satu dalam penculikan jenderal tahun 1965 justru pernah sowan ke Soeharto sebelum tragedi terjadi? Dan bagaimana jika seorang saksi kunci peristiwa itu yang mengaku ikut dalam mobil menuju RSPAD diseret bertahun-tahun ke penjara tanpa pernah diadili hanya karena patuh pada atasan? Ini bukan skenario film konspirasi. Ini adalah kisah nyata Ishak Bahar, ex-anggota Cakrabirawa yang hidupnya hancur oleh tragedi yang bahkan tak sepenuhnya dia pahami. Jangan langsung percaya versi sejarah yang sudah kamu hafal dari bangku sekolah. Tonton sampai habis, karena kesaksian ini bisa mengguncang semua yang kita pikir sudah pasti soal G30S. Investigasi sejarah yang terlupakan. Nama Ishak Bahar nyaris tak tercantum dalam buku-buku sejarah resmi Indonesia. Padahal, latar belakang dan kesaksiannya membuka celah penting dalam memahami ulang tragedi paling gelap dalam sejarah militer Indonesia, G30S tahun 1965. Ishak bukan orang sembarangan. Ia adalah anggota aktif Batalion Cakrabirawa, pasukan elit yang dibentuk secara khusus untuk mengawal Presiden Soekarno. Di bawah komando langsung Letko Untung, Cakrabirawa seringkali disebut sebagai operator utama dalam penculikan dan pembunuhan 7 jenderal Angkatan Darat yang jasadnya ditemukan di sumur tua Lubang Buaya. Namun, seperti halnya banyak narasi sejarah besar, laba pelaku seringkali disematkan tanpa mengurai secara cermat siapa sebenarnya perencana, eksekutor, korban, dan pihak-pihak yang bermain di balik layar. Di titik inilah kesaksian Ishak Bahar menjadi penting. Ia tidak sekadar prajurit pengawal presiden, melainkan saksi langsung pertemuan yang bisa menggoyahkan pondasi narasi tunggal Orde Baru. Menurut pengakuan Ishak, pada malam yang menentukan itu, ia diperintahkan Letko Untung untuk ikut dalam mobil bersama Kolonel Latif. Mereka tidak diberitahu kemana tujuan mereka, hanya diminta ikut. Ternyata mobil itu berhenti di RSPAD Gatot Subroto, di mana Soeharto sedang menjaga anaknya yang sakit, Hutomo Mandala Putra, alias Tommy. Letko Untung dan Kolonel Latif masuk menemui Soeharto. Ishak menunggu di luar, tapi dari obrolan sepanjang jalan, ia mendengar bahwa dua atasannya itu sebenarnya sedang berpamitan kepada Soeharto untuk melakukan penculikan para jenderal. Baik Pak Untung dan Pak Latif itu pamitan dengan Soeharto, mau nyulik jenderal, kata Ishak. Pernyataan ini bukan sekadar anekdot. Ini adalah pengakuan yang menabrak salah satu fondasi utama sejarah versi Orde Baru, bahwa Soeharto adalah pihak luar yang tidak tahu menahu, bahkan menjadi penyelamat negara dari ancaman kudeta PKI. Jika benar Letko Untung dan Latif bertemu dan berpamitan kepada Soeharto untuk melancarkan operasi militer yang kelak disebut G30S, maka pertanyaan mendasarnya adalah, sejauh mana Soeharto mengetahui rencana tersebut? Dan apakah ia benar-benar di luar skenario? Kesaksian serupa sebenarnya tidak berdiri sendiri. Dalam kesaksiannya di pengadilan, Kolonel Abdul Latif juga menyebut bahwa ia bertemu Soeharto di RSPAD dan sempat membahas ketegangan dengan Dewan Jenderal. Soeharto tidak melaporkan hal ini kepada atasannya saat itu, Letjen Ahmad Yani, atau ke Presiden Soekarno. Ia juga tidak melakukan langkah pencegahan apapun. Apakah ini bentuk pembiaran atau bagian dari manuver politik yang lebih besar? Versi sejarah resmi yang digencarkan sejak awal Orde Baru melalui film, buku pelajaran, hingga siaran televisi menempatkan Soeharto sebagai jenderal tenang, bersih, dan strategis yang muncul dari kekacauan untuk menyelamatkan bangsa dari komunisme. Narasi ini sukses membekukan tafsir publik selama lebih dari 3 dekade. Namun pengakuan-pengakuan seperti yang dilontarkan Ishak menandakan bahwa sejarah yang kita kenal hari ini mungkin adalah hasil dari proses pelapisan narasi, penghapusan dokumen, dan pembungkaman suara-suara seperti dirinya. Bagi Ishak, malam itu adalah malam yang tidak bisa dia lupakan. Ia tidak tahu bahwa dengan menjalankan perintah atasannya, ia sebenarnya sedang ditarik masuk ke dalam permainan kekuasaan yang rumit dan mematikan. Tanpa pernah dilibatkan dalam perencanaan, tanpa tahu arah, ia hanya menjalankan instruksi militer yang ternyata menjebaknya selama belasan tahun ke dalam status tapo G30S yang penuh stigma. Terseret dalam arus sejarah. Ishak hanyalah satu dari sekian banyak prajurit muda yang lahir dari masa penuh harap dan kekacauan. Sebagai komandan regu pengawal istana, ia dididik untuk patuh, bukan untuk bertanya. Maka ketika Letko Untung, atasan yang selama ini ia hormati, memerintahkannya bergabung dalam sebuah operasi malam itu, ia menuruti tanpa curiga. Tidak ada briefing panjang, tidak ada penjelasan strategis,
Hanya perintah singkat yang harus dilaksanakan cepat. Yang terjadi kemudian adalah mimpi buruk yang bahkan hingga hari ini sulit dicerna. Di tengah gelapnya malam dan tegangnya suasana, Ishak melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana para jenderal, yang selama ini dikenal sebagai simbol wibawa dan kekuatan negara, ditarik paksa dari rumah masing-masing. Ia tidak menarik pelatuk, tidak ikut menyeret, tapi ia ada di sana, mendengar teriakan, melihat wajah-wajah ketakutan, dan merasakan atmosfer ganjil yang belum pernah ia alami sebagai tentara. Saya kaget, saya panik malah, kok ada begini? Kenangnya dengan suara pelan namun getir. Saya pikir kita ini mau gagalkan kudeta ke Soekarno. Saya tentara, saya pikir itu tugas saya. Narasi yang ia pegang runtuh di hadapannya. Bukannya menghadapi musuh yang menyerang Republik, ia justru menyaksikan sesama tentara dijadikan target. Beberapa korban, menurut pengakuannya, sudah tak bernyawa saat dibawa ke lubang buaya. Sisanya dieksekusi di sana, di lokasi terpencil yang kini jadi simbol sejarah kelam. Mayat-mayat itu lalu dibuang ke sumur tua, ditumpuk satu persatu seperti beban yang ingin dilenyapkan dari catatan sejarah. Bagi Ishak, malam itu bukan sekadar operasi militer. Itu adalah titik balik hidup. Sejak saat itu, ia tidak lagi percaya sepenuhnya pada yang tampak. Ia belajar bahwa dalam sejarah, kebenaran tidak selalu datang dari seragam. Dan bahwa kadang, yang terlihat sebagai pengkhianat hanyalah orang yang tidak sempat bicara. Jadi tumbal politik. Tidak semua pelaku adalah perencana. Tidak semua yang hadir di lokasi adalah orang yang tahu mengapa mereka harus ada di sana. Inilah dilema tragis yang dialami Ishak Bahar, seorang sersan mayor yang kala itu menjabat sebagai komandan regu pengawal istana dari Batalion Cakrabirawa. Ia bukan ideolog, bukan komandan politik, apalagi arsitek makar. Ia hanya seorang prajurit yang hidup dalam disiplin militer yang terbiasa menjalankan perintah tanpa banyak bertanya. Malam itu, ia diperintah Leko Untung untuk ikut serta dalam sebuah misi. Tidak ada penjelasan, tidak ada pengarahan. Yang ia tahu, hari itu ia seharusnya bertugas mengawal Presiden Soekarno ke Senayan. Namun tugas itu berubah mendadak. Perintah datang dari atas, dan dalam struktur militer, perintah bukan untuk dipertanyakan. Ia naik ke kendaraan bersama Leko Untung, Kolonel Latif, seorang ajudan, dan sopir. Tidak ada keterangan misi. Yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan akan membentuk hidupnya selama puluhan tahun ke depan. Ishak merasa dirinya sedang menjalankan misi negara, melindungi kepala negara dari ancaman Dewan Jenderal. Sebuah kelompok yang disebut-sebut sedang merancang kudeta terhadap Soekarno. Namun asumsi itu perlahan hancur di hadapannya. Malam itu di lubang buaya, ia menyaksikan langsung ketika pasukan-pasukan datang berduyun-duyun. Ia mengenali mereka, rekan-rekan sesama anggota Cakrabirawa. Tapi yang mereka lakukan malam itu bukan pengamanan. Mereka membentuk regu-regu penculikan. Menurut kesaksian Ishak, beberapa jenderal yang dibawa ke lubang buaya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Yang lainnya masih hidup saat tiba di lokasi, namun tidak lama kemudian ditembak di tepi sumur tua. Lalu tubuh mereka dijatuhkan ke dalam lubang itu secara membabi buta. Suasana begitu mencekam, liar, dan tidak lagi bisa dikenali sebagai operasi militer profesional. Yang tersisa adalah kekacauan berdarah yang dilakukan oleh orang-orang yang tampaknya juga tidak sepenuhnya tahu apa yang mereka kerjakan, selain bahwa itu adalah perintah. Saya tidak ikut menculik, saya tidak ikut menembak, tapi saya melihat sendiri semuanya, kata Ishak dengan suara bergetar. Kesaksiannya menunjukkan bahwa banyak prajurit lapangan seperti dirinya tidak pernah tahu narasi besar yang sedang dimainkan. Mereka hanya mengeksekusi perintah dalam sistem yang tidak memberi ruang untuk bertanya. Di mata mereka, perintah atasan adalah kebenaran mutlak. Dan ketika perintah itu ternyata adalah bagian dari tragedi nasional, yang jadi korban bukan hanya mereka yang ditembak malam itu, tapi juga mereka yang diseret dalam arus besar sejarah tanpa bisa melawan. Kisah Ishak memperlihatkan wajah lain dari tragedi tahun 1965, wajah tentara biasa yang terjebak antara loyalitas dan ketidaktahuan. Tidak ada ruang bagi keraguan, tidak ada waktu untuk berpikir. Dan ketika semuanya berakhir, Ishak tidak mendapatkan pembelaan apapun. Ia tidak pernah mendapat kesempatan menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan perintah. Ia tidak pernah diberi hak untuk mempertanyakan siapa sebenarnya yang pantas disebut pelaku. Ia hanya tahu satu hal, malam itu ia hadir, dan sejarah menolak membedakan antara pelaku dan saksi, antara perencana dan korban dari sistem yang brutal. Narasi resmi versus kenyataan lapangan.
Sejarah resmi Orde Baru selama lebih dari 3 dekade menyuguhkan satu cerita tunggal tentang G30S, bahwa kudeta ini dirancang oleh Partai Komunis Indonesia, dijalankan oleh pasukan Cakrabirawa, dan digagalkan oleh Jenderal Soeharto yang sigap menyelamatkan negara dari kehancuran. Narasi ini ditanamkan lewat kurikulum sekolah, film pengkhianatan G30S PKI, dan propaganda media negara. Soeharto digambarkan sebagai jenderal jenius, bersih dari konflik internal militer, dan sepenuhnya berada di luar jaringan persekongkolan. Namun, testimoni Ishak Bahar memberikan gambaran yang jauh lebih kompleks dan mungkin lebih jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, Letko Untung dan Kolonel Abdul Latif justru menyempatkan diri bertemu dan berpamitan kepada Soeharto di RSPAD Gatot Subroto sesaat sebelum operasi penculikan jenderal dimulai. Pertemuan ini tidak pernah muncul dalam narasi resmi Orde Baru, meski bukan satu-satunya testimoni yang mengarah ke dugaan keterlibatan atau pengetahuan Soeharto atas operasi tersebut. Baik Pak Untung dan Pak Latif itu pamitan dengan Soeharto, mau nyulik jenderal, kata Ishak. Pernyataan ini memicu pertanyaan mendasar yang selama ini jarang mendapat tempat dalam wacana publik. Jika benar Soeharto tahu, mengapa ia diam? Jika tidak tahu, bagaimana bisa dua perwira senior merasa perlu berpamitan padanya dalam misi sebesar itu? Kesaksian ini memperkuat pernyataan Kolonel Latif dalam persidangan pada tahun 1978 bahwa ia memang bertemu Soeharto dan memberitahu soal kekhawatiran terhadap Dewan Jenderal. Bahkan menurut beberapa pengamat seperti sejarawan John Rosa dan peneliti Indonesia Benedict Anderson, peran Soeharto tidak bisa dipandang sebagai pihak pasif. Justru ada kemungkinan besar Soeharto mengetahui pergerakan yang akan terjadi dan sengaja membiarkannya, bahkan mungkin memanfaatkannya sebagai batu loncatan politik. Itu bukan cuma pertemuan basa-basi, kata seorang peneliti sejarah militer yang mewawancarai beberapa ex-Cakrabirawa. Ada sesuatu yang sedang dinegosiasikan, dan yang jelas, Soeharto bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Disinilah narasi resmi mulai retak. Dalam sejarah yang ditulis oleh negara, tidak ada ruang bagi kebimbangan, kelicikan, atau kesepakatan gelap antar faksi militer. Tapi kenyataan lapangan, seperti yang diungkap Ishak, menunjukkan bahwa konflik internal tentara, persaingan politik, dan peran intelijen sangat mungkin menjadi bagian dari penyebab utama tragedi G30S. Yang paling ironis adalah, para elit yang mungkin tahu atau bahkan menyusun sebagian skenario, justru lolos dari tanggung jawab sejarah. Sementara prajurit seperti Ishak, yang hanya menjalankan perintah dan tidak paham konteks politik di atasnya, dipenjara bertahun-tahun, disiksa, disisihkan dari masyarakat, dan dilabeli pengkhianat tanpa pernah diberi kesempatan membela diri di pengadilan yang adil. Mengapa sejarah begitu kejam pada mereka yang paling tidak tahu, tapi paling menderita? Pertanyaan ini tidak hanya penting bagi keadilan individual seperti Ishak, tapi juga penting bagi masa depan kita sebagai bangsa. Karena selama narasi resmi dibiarkan menggantikan kebenaran, luka sejarah tak akan pernah sembuh. Dan para korban diam, seperti Ishak, akan terus hidup dalam bayang-bayang fitnah sejarah yang seharusnya sudah lama dikoreksi. Pentingnya menggali ulang sejarah. Sejarah bukan sekadar catatan peristiwa masa lalu, melainkan arena pertarungan memori dan kekuasaan. Di negeri seperti Indonesia, yang pernah mengalami represi panjang di bawah satu rezim, sejarah seringkali tidak lahir dari penggalian fakta, melainkan dari keputusan politik. Karena itulah, testimoni-testimoni seperti yang disampaikan Ishak Bahar sangat penting, bukan hanya sebagai pelengkap cerita, tetapi sebagai pintu untuk merumuskan ulang kebenaran yang selama ini dikunci rapat. Dalam dunia akademik, kesaksian saksi mata adalah dokumen hidup. Dalam kerja-kerja hak asasi manusia, pengakuan para korban menjadi fondasi keadilan dan rekonsiliasi. Maka ketika seorang ex-anggota Cakrabirawa seperti Ishak muncul dan dengan jujur menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia alami, dan bagaimana ia dihukum tanpa peradilan, kita tidak sedang mendengar cerita pribadi semata. Kita sedang dihadapkan pada celah besar dalam ingatan kolektif bangsa ini, celah yang terlalu lama dibiarkan kosong. Sayangnya, selama puluhan tahun, narasi sejarah Indonesia tentang G30S dibentuk di bawah tekanan, bukan melalui penelitian terbuka. Rezim Orde Baru menulis sejarah sambil memegang senjata. Mereka menetapkan siapa pahlawan dan siapa pengkhianat, lalu membentuk sistem pendidikan, perfilman, dan media massa yang menanamkan satu versi sejarah sejak bangku sekolah. Ishak menjadi salah satu korban dari sistem itu. Bukan hanya tubuhnya yang dihukum, tapi identitasnya dihapus. Ia dipenjara selama 13 tahun tanpa sidang, disiksa,
dipaksa mengaku sesuatu yang tidak ia mengerti, lalu dilepas begitu saja ke masyarakat yang sudah lebih dulu diberi stigma. Trauma yang ia alami bukan hanya karena siksaan fisik, tetapi karena ketidakadilan yang berlangsung begitu lama dan sistematis. Bahkan setelah bebas, ia masih terus dihantui oleh pertanyaan yang tak kunjung dijawab. Kenapa saya? Saya ini anak kiai, santri pondok pesantren. Saya nggak ngerti partai. Saya cuma tentara. Kok bisa saya dibilang PKI? Keluhnya, pertanyaan ini tidak hanya untuk Ishak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan bangsa. Berapa banyak orang seperti Ishak yang dihukum karena ikut dalam struktur militer tapi tak tahu skenario di atasnya? Berapa banyak orang yang dikorbankan demi menegakkan narasi tunggal tentang kebaikan satu tokoh dan keburukan satu ideologi? Menggali ulang sejarah bukan berarti membuka luka lama untuk menyakiti. Sebaliknya, itu adalah satu-satunya cara menyembuhkan luka yang belum pernah benar-benar diakui. Tanpa pengakuan, tak akan pernah ada keadilan. Tanpa keadilan, kita hanya mewariskan trauma kepada generasi berikutnya, tanpa pelajaran yang bisa diambil, tanpa pertobatan kolektif. Ishak bukan hanya korban politik. Ia adalah representasi dari ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang dibungkam oleh sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Ia adalah saksi bahwa kebenaran tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada negara, apalagi rezim yang takut pada transparansi. Maka selama suara-suara seperti Ishak masih bisa kita dengar, tugas kita adalah mendengarkan, mencatat, dan menolak lupa. Karena kebenaran bukan milik masa lalu saja. Ia adalah hak semua generasi. Mengapa ini harus kita pedulikan? Kita hidup di zaman ketika dokumen-dokumen deklasifikasi dan testimoni para saksi sejarah semakin mudah diakses. Tapi sayangnya, masih banyak suara seperti Ishak yang tenggelam dalam bisu. Mengangkat suara mereka bukan soal membela pihak tertentu, apalagi membenarkan kekerasan. Tapi ini soal keadilan, bahwa siapapun yang terjebak dalam sejarah berhak didengar. Dan siapapun yang pernah dikorbankan berhak mendapat tempat dalam ingatan kolektif kita. Kejadian itu seperti kemarin, masih membayang, kata Ishak. Saya baca bukunya Soeharto itu banyak, paling berat pelanggaran HAM-nya. Kini giliran kita bertanya, apakah sejarah Indonesia akan terus berdiri di atas luka yang dibungkam? Kalau kamu peduli pada keadilan sejarah, bantu sebarkan cerita ini. Subscribe, like, dan share video ini sekarang juga. Suara Ishak harus didengar, bukan hanya sebagai kisah masa lalu, tapi sebagai peringatan bagi masa depan.